Halo pecinta teknologi, selamat datang kembali di channel DigiFreak. Channel yang akan membahas berita seputar gadget ataupun teknologi. Bersama gua Rangga, teman gua. Dan gue Yuda. Halo teman-teman. Jadi di sini kita akan membahas laptop dengan harga sangat-sangat murah, 2 jutaan. Percaya nggak bro? Ada laptop 2 jutaan. 2 juta bro. Betul, laptop ini benar-benar sangat murah, 2 juta aja. Murah banget guys. Oke, nggak pakai lama, kita mulai reviewnya. Oke teman-teman, yang pertama ini ada dari HP. Namanya HP Chromebook 11 G8. Laptop ini tentu saja OS-nya Chrome OS karena memang harganya sangat terjangkau. Ini harganya itu cuman 1,8 juta, Bro Arif. 1,8. Betul. Wow. Itu belum termasuk kalau flash sale ya. Kalau flash sale dia di Tokopedia, di Shopee itu bisa lebih murah lagi. Biasanya turun sekitaran 50 sampai 100 ribuan. Sorry gua potong. Berarti kalau Chromebook itu berarti dia udah memang dikhususkan untuk si Chrome ya, buat si Google ya. Jadi dia pakai OS-nya namanya Chrome OS. Chrome OS. Nah, sebetulnya Chrome OS ini bisa dipakai di laptop biasa juga, hanya dia bakalan lebih powerful kalau dipakai di khusus Chromebook namanya. Seperti itu. Dan ini prosesornya dia pakai prosesor Intel Celeron N4020. Itu prosesor dual core ya. Udah dual core ya? Dual core ya. Kalau quad core kayaknya harganya bakalan lebih mahal daripada ini. Gak akan nyampe kayaknya ya? Iya, ini kecepatan prosesornya itu antara 1,1 GHz sampai maksimum 2,8. Lumayan lah. Lumayan untuk laptop sekelas laptop pelajar. Kemudian RAM-nya standar itu 4 GB. RAM-nya 4 GB, bro. Kata gue sih udah cukup sih kalau 4 GB untuk pelajar ya. Iya. Dan itu memang nggak bisa di-upgrade karena RAM-nya soldered. Jadi udah disolder dari perusahaan HP-nya sendiri. Jadi udah ditempel di situ dan nggak ada slot sodium tambahan. Jadi dia memang udah plug hanya 4 GB. Hanya 4 GB aja. Udah gitu dia pakai VGA Intel HD Graphics. Standar pasti seperti ini memang dengan prosesornya Intel Celeron ini biasanya pasangannya Intel HD Graphics. Layarnya HD ya, bukan full HD. Ya wajar. Jadi HD dia 1366 kali 768 pixel. Kemudian storage-nya eMMC ukurannya 32 GB. Memang kecil ya bro ya, nggak terlalu gede, pas-pasan. Tapi tenang aja, dia ada ekstensinya lagi. Dia ada slot micro SD-nya. Jadi kita bisa nambah memori di situ nanti di slot micro SD-nya. Kayak gitu. Kemudian port-portnya dia lumayan, cukup lengkap. Dia punya 2 port, USB 3.1, Type-C. Type-C ya, Type-C ya. Type-C. Udah gitu ada slot headphone-nya juga gitu. Untuk kelebihannya laptop ini dia badannya itu kokoh. Dan dia itu menurut klaim dari HP udah lolos dengan uji dijatuhkan dari ketinggian kurang lebih 70 cm ke permukaan beton. Jadi dia masih itu nggak apa-apa. Dan itu ya dia masih tahan, itu masih bisa dipakai. Oke. Laptopnya nggak rusak gitu. Kemudian baterainya memang tahan lama. Nah di sini sih keunggulan Chrome OS itu biasanya salah satunya di baterai, karena dia kebutuhan dayanya nggak sebanyak OS Windows gitu. Di spesifikasinya ini 12 jam ya, bisa sampai dengan 12 jam ya. 10 sampai 12 jam menurut klaim mereka. Udah gitu beratnya lumayan enteng. Lumayan enteng juga ya. 1,4 kilo. Ya apalah arti bawa beban 1,4 kilo ya. Benar juga sih. Kita bawa beban hidup aja udah kuat. Aduh berat bro. Oke lanjut ke yang kedua ya berarti ya. Oke. Yang kedua itu ada laptop Advan Soulmate namanya. Soulmate. Ya kayak kita gini Soulmate bro. Kayak Ustadz ya, ada namanya. Oh iya itu Soulmate. Soulmate ya. Sorry salah. Ini harga berapa bro? Ini harganya 2.199.000. Wow. Dan kalau lagi flash sale kemarin tuh saya lihat dia bisa sampai 2.039.000.
Bayangin, dapat laptop harganya cuma 2.039.000. Gila. Masih mahalan HP Xiaomi yang Redmi Note 8 ke atas gitulah. Zaman gua kuliah dulu nggak ada sih kayaknya. Harga paling di atas 5 juta ke atas ya. Iya. Sekarang ini memang dengan diluncurkannya laptop-laptop entry level dengan pakai Intel Celeron seri N ini memang jadi pada murah-murah sih. Gitu. Tapi untuk dipakai Zoom dan lain-lain kayaknya udah masih bisa. ya. Buat keperluan Zoom, hanya browsing, editing ringan ini udah cukup buat teman-teman. Nah, ini juga prosesornya dia pakai yang sama kayak yang tadi lagi, sama kayak HP Chromebook tadi, N4020 Gemini Lake. Gemini Lake ya. Iya, Gemini Lake. Udah gitu RAM-nya juga 4 GB, tapi ini enaknya ini upgradable. Jadi dia bisa di-upgrade. Oh, jadi bisa di-upgrade. RAM-nya bisa di-upgrade. Ya. Udah gitu storage-nya 128 GB. Ini juga bisa di-upgrade. Kelebihannya di dua ini. Udah gitu dia display-nya dia sama HD juga. Teknologi panel layarnya juga TN. Sama dengan yang tadi. 14 inci ya? Iya, 14 inci. 1366 kali 768 pixel. Sama dengan yang tadi. Oh. Gitu. Kemudian kameranya ada 2 megapiksel. Dan baterainya itu 5000 mAh. Lumayan cukup awet buat laptop ini. Lumayan sih, karena kan penggunaan pelajar itu biasanya nggak terlalu masif kayak si desain ya. Iya. Mungkin untuk belajar sih kayaknya cukup deh. Kayaknya 5. Cukup. Dia kan kerjanya juga nggak seberat laptop editing atau laptop gaming ya. Mungkin gaming yang berat ya. Ya, kalau kita rangkum sih kelebihannya ya salah satunya tadi RAM plus storage-nya yang bisa di-upgrade. Kalau teman-teman mau nambah RAM sama storage, ini bisa banget. Desainnya juga keren ya. Iya, desainnya itu ternyata ya nggak jelek-jelek amat sih, bentuknya bagus. Bagus lah bro. Buat ukuran laptop lokal ya bro. Ini laptop lokal ini, Advan ini. Udah gitu, layarnya ini bisa ditekuk sampai 180 derajat bro. Sampai begini asli, bro. Iya. Kalau laptop kamu ditekuk ya stuck. Laptop gua sih sebenarnya yang kayak gitu. Gua bisa bro. Iya, laptop itu bisa. Kemudian portnya cukup lengkap ini portnya. Ada port HDMI juga, full size bukan yang mini. Kemudian ada port USB Type-C-nya juga. Type-C-nya ada. Dan ini beratnya cuma 1,4 kg. Iya. Sama dengan yang tadi beratnya. Ya. Jadi enteng lah. Berbagai banyak pilihan ya sebetulnya ya. Iya, betul. Jadi kalau teman-teman pengen laptopnya bisa di-upgrade, kemudian OS-nya Windows, yang tadi kan Chrome OS, kalau yang ini OS-nya Windows, ini bisa Windows. Jadi bisa pilihannya bisa jatuh pada laptop Advan ini. Tapi untuk Windows 11 udah bisa kali ya? Windows 11 harusnya udah bisa. Windows 11 itu sebetulnya ada limitasi kadang-kadang di instalasinya. Hanya itu tutorial di YouTube banyak gimana cara buat meloncati limitasi itu. Gitu. Jadi laptop kentang juga istilahnya sekarang bisa diinstal Windows 11. Gitu teman-teman. Zaman ya udah berbeda ya sekarang ya. Lanjut, bro Arif. Lanjut yang ketiga ya berarti ya? Ketiga. Yang ketiga ini namanya Intel Epic One by Infinix. Kalau dari ini lokal lagi berarti bro? Enggak, Infinix ini Cina bro. Oh Cina ya? Cina. Kayak handphone itu. Kayak iya. Intel laptop Infinix ini harganya lumayan beda sama yang tadi. Beda 500 ribuan. Ini 2,5. 2.549 dari harga yang kita lihat di salah satu marketplace. Di Tokopedia, marketplace hijau. Kemudian, nah ini dia agak istimewa bro di prosesornya. Dia Intel Celeron N4120. Yang tadi kan 4020 ya. Iya. Kalau ini 4120 teman-teman. Ini 4120 ini udah quad core. Dia udah quad core, jadi ada 4 core. Lebih kencang lagi dari prosesor yang sebelumnya, yang Intel generasi N4020. Kemudian dia speednya dari 1,1 GHz sampai 2,6 GHz. Gitu. Jadi 1,1 GHz sampai 2,6 GHz. RAM-nya 4 GB, LPDDR4, ya udah disolder juga berarti, nggak bisa di-upgrade ya bro ya ini. Kemudian layarnya sama, teknologi
panel TN, penaltiannya. Oke. terus HD juga. Tadi Sama, 14 inch ya berarti ya, Iya. ukuran layarnya ya? ya Oke. 14 in 1366 kali 768 pixel, sama tadi storage-nya, ini storage-nya 256 GB SSD ya? SSD lumayan kenceng ya. Pokoknya kalau udah SSD atau udah itu pasti kenceng dia. Kalau udah SSD atau apa namanya? eMMC. Oke. Beda sama storage yang biasa. Kemudian dia pakai webcamnya webcam VGA web kamera. Ya lumayan lah, sama kayak yang tadi, mungkin hanya Ya, 2 untuk megapiksel. harga segini sih cukup web Iya. kamera ya. Hanya 2 megapiksel gitu. Kemudian buat interface-nya lumayan lengkap juga. Ada HDMI lengkap port, ini ya. USB Type-C. Ini ada RJ45-nya juga. RJ45 itu soket yang buat kabel LAN itu. Nah itu ada juga soket buat itu. Kemudian soket micro SD ada. Gitu. Kemudian ya soket headset udah pasti lah itu mah ya. Buat Standar lah ya. headset selalu ada itu biasanya. Ya kalau kelebihannya sih bisa dilihat prosesornya udah quad-core. Kemudian enaknya ini udah pre-installed Windows 11. Home. Jadi Windows ketika beli 11. udah langsung built-in itu ya. Iya. Windows 11 ya. Oke. Home Ori. Beratnya 1,4 kilo. Berat 1,4 kilo. Ya kalau dilihat sih portnya tadi cukup lengkap ya. Cukup lengkap sih, Bro. Cuman tadi cuman minus USB Type-C aja. Enggak ada USB Type-C. Bedanya tadi yang sebelumnya ada ya. Iya. Ini nggak ada ya. Ini nggak ada. Oke. Mungkin ya memang dengan harga yang demikian gitu, kayaknya kita nggak bisa ngejar buat pasti ada risikonya mungkin ya ketika ini speknya naik, pasti ada yang dikorbankan ya. Betul. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4, Bro Arif. Ada apa Bro Arif di nomor 4 kita? Laptop Jumper EasyBook X3. Jumper EasyBook X3 ya? Merek apa ini ya? Baru dengar? Gue juga baru dengar. Jadi memang saat ini nih kayaknya produk kita itu banyak dibanjiri produk dari Cina juga. Jadi ini kayaknya Jumper EasyBook ini juga dari Cina sih. Sepertinya dari Cina memang. Ini untuk harganya 2.549.000 dengan spek yang 512 ya. 512. Jadi dengan harga 2.549.000 ini, dia unggulnya dia dapat RAM 8 GB. Kemudian storage-nya 512 GB. Memang ada ini pilihan lainnya. Setahu saya ada pilihan 256 GB-nya juga. Tapi untuk yang kita sebutin di sini nih, yang 2.549.000 ini dia udah 8 GB RAM-nya, kemudian storage-nya udah 512. Jadi jangan underestimate dulu ya. Iya, jangan underestimate dulu. Nah, cuman ini dia Celeron-nya pakai Celeron seri 3 N3350. Ya, ini setahu saya lebih pelan dibandingkan seri 4 tadi. Gitu. Ini speed-nya 1,1 sampai up to 2,4 GHz. Gitu. Kemudian layarnya 13,3 inch. Kecil ya? Ya, agak kecil. Compact, maksudnya compact buat. Iya. Cuman dia ada istimewanya Bro Arif. Jadi dia ini udah pakai teknologi panel IPS. Jadi bukan panel TN lagi. Jadi kalau IPS gini teman-teman pasti nanti kelihatan lah pas kita ngeliat laptop itu, wah lumayan jelas gitu. Tapi bener, maksudnya vendor-vendor sekarang tuh kadang mereka tuh pinter gitu. Jadi mungkin di produk ini dia tidak menampilkan spek yang tapi dia ngunggulin spek yang lain gitu. Betul. Memang kayaknya mereka untuk mengejar harga mesti substitusi ya. Iya sih. Mesti substitusi dari prosesor misalnya yang diturunin, atau misalnya RAM yang diturunin, yang disolder gitu. Ini udah Full HD jadinya. Udah teknologinya udah IPS Full HD 1920 kali 1080 pixel. Ini pun beratnya hanya 1,2 ya? Iya, ini lebih enteng dari yang tadi. Beratnya cuman 1,2. Kemudian dia pre-install Windows 10 Home Edition. Tentunya bisa di-upgrade kan? Bisa di-upgrade. Harusnya bisa di-upgrade. Seperti yang udah kita bahas tadi, Windows 11 ini memang ada limitasi, tapi banyak tutor lah di YouTube ini yang ngasih tahu gimana caranya ngeloncatin limitasi tadi. Iya. Dan ya kalau kita rangkum sih, kelebihannya
Enteng ya bro ya? Berapa tadi berarti? Enteng sih, cuma 1,2 bro. 1,2 ya. Cuma 1,2. Layarnya juga Udah full HD, udah Full IPS HD lagi. IPS ya. Kemudian ya RAM-nya dapat gede ya tadi ya, 8 GB ya. 8 giga. 8 GB, harganya sama yang seri yang kita bahas tadi nomor 3 tadi. Ini sih udah sangat cukup sih. 2,5-an gitu. Oke, kita lanjut yang kelima ya bro ya. Iya. Yang kelima kita punya dari merek Asus nih. Nah, ini udah terkenal nih. Ini udah merek yang cukup terkenal teman-teman. Ya. Nah. Dari Asus, teman-teman pasti udah pada tahu lah, Asus ini salah satu laptop idaman lah ya buat kita-kita. Yes. Ini kita mau review yang Asus BR 1100 CKA. Gitu. Dia harganya nggak beda jauh sama yang tadi. Harganya cuman 2,6 bro. 2,6 aja. Hampir 2,7 tapi masih di angka 2,6 ya. Masih di angka 2,6. Dan ini biasanya kalau flash sale dia biasanya turun 100 ribuan lah kalau flash sale. Nah ini dia prosesornya lebih bagus daripada seri-seri sebelumnya. Dia pakai Intel Celeron N4500. Oh. Iya, ini speednya 1,1 sampai 2,8 GHz. Gitu. Kemudian VGA-nya udah pasti Intel Graphics UHD, udah biasa seperti itu. Nah buat displaynya memang nggak terlalu gede bro ya. Oh lebih kecil malah ini ya. Berapa itu bro? Ini berapa? Cuma 11,6 berarti ya, di bawah 12 inci. Jadi memang ini kayaknya memang laptopnya agak mungil ya. Iya. Agak mungil. Kayaknya cocok buat cewek sih kayaknya. Kemudian teknologi layarnya ya panel TN. Kayaknya kalau sekelas Asus ngasih harga mepet dengan teknologi yang lumayan canggih kayaknya memang udah susah. Dia kan udah punya brand juga ya bro. Iya udah punya brand juga. Jadi dari brandnya aja udah mahal gitu. Jadi ya penonton ya harap maklum lah ya. Iya betul. Kemudian storage-nya dia ada dua. Ada yang 64 GB sama 128 GB. eMMC ya. Bukan SSD bro. Jadi dia eMMC. Dan kebetulan untuk varian yang kita tampilin sekarang itu seri yang 64 GB bro. Bukan yang 128. Dan memang kalau saya cek sih dari beberapa marketplace yang seri 128 ini kayaknya hilang di pasaran. Jarang atau hilang? Out of stock kayaknya. Kayaknya banyak yang beli mungkin. Jadi sisa yang 64 GB ini. Jadi kalau teman-teman mau ngambil yang ini, saran saya install app yang benar-benar perlu aja. Kalau app-nya bisa disimpan di cloud kayak Office misalnya, kan Office 365 itu udah ada yang di cloud ya. Nah itu teman-teman bisa. Ini Office 365 ini memang kita tahu harga tahunannya sejutaan biasanya. Jutaan. Tapi kalau mau, ini kita kasih link nanti di bawah, Bro Arif. Ini link harganya sangat terjangkau. Pasti teman-teman kaget nanti buat ngelihat harganya. Pokoknya linknya kita kasih di bawah nanti. Itu harganya terjangkau lah buat kantong-kantong teman-teman pelajar atau teman-teman mahasiswa. Good. Ya. Kemudian dia ada expansion slotnya sih tapi kelebihannya. Jadi dia ada expansion slot buat penyimpanan storage itu SSD tipe M2. Udah PCI Express Gen 3. Kemudian up to 1 terabyte. Lumayan ya. Up to 1 terabyte. Cuma kalau dilihat kelebihannya ini lumayan banyak loh Bro Arif. Iya sih kalau di sini ya. Dimulai dari prosesor yang digunakan tadi ya. Iya, prosesornya udah lebih baru ya daripada yang tadi ya. Dia pakai seri N4500. Kemudian pre-install ya, sudah built-in si Windows 10 Ori lagi Ori ya. Ori udah pasti Ori. Kalaupun nggak Ori biasanya dia memang Windows-nya itu belum diaktifasi aja gitu. Kalaupun nggak Ori ya. Sekarang jarang sih yang ngejual laptop kalau yang resmi-resmi gini ya dikasih Windows bajakan itu hampir nggak pernah sih kita nemuin. Karena biasanya bakalan kena juga sama Microsoft. Nah, kemudian dia ada fitur ini Bro Arif. Anti air di ininya, di keyboardnya. Maksudnya dikasih enggak, jadi dia itu memang si keyboardnya ini anti air. Jadi kalau kita lagi pakai nih, tiba-tiba air tumpah gitu kita lagi tanpa sengaja gitu kena ini, itu bisa dibersihin aja. Dia nggak akan rusak. Tapi bukan maksudnya dimasukin ke bak gitu. Bukan sengaja direndam ya bro ya. Kalau direndam ya mati itu pasti nanti. Udah gitu suaranya keren bro.
Di sini audionya pakai Sonic Master ya. Iya, itu suaranya memang bagus. Jadi dia lumayan kenceng. Berarti udah stereo ya. Iya, stereo. Udah gitu, oh iya karena dia kecil ya bentuknya, ini enteng. Ya ini cuma 1,26 Iya. ya. Cuma 1,26 kilo enteng. Tapi walaupun enteng, dia itu bentuknya kokoh. Di pinggir-pinggirnya itu dia ada semacam lapisan karet gitu. Lapisan karet. Dan ini lolos sertifikasi militer. Oh. Gitu. Ini lolos kayak udah pakai casing kali ya. Iya. Jadi dia ini kan sertifikasi militer ini kan lumayan ketat ya. Iya. Ada tes Betul. ada tes jatuh dari ketinggian, udah gitu ada tes suhu, tes kelembapan gitu. Dan ini lolos laptop ini gitu. Jadi ya laptop buat dibanting-banting mungkin ya. Ya enggak juga. Jangan dibanting-banting sengaja ya teman-teman. Mungkin yang kerjanya atau memang bisa diaktivitas di lapangan juga kayaknya cocok ya sih. Betul, cocok kayaknya pakai laptop yang lumayan tahan ini. Kemudian ya tadi ada expansion slot buat SSD M2-nya. Lumayan bisa sampai 1 terabyte ya. Itu cukup sih. Kemudian ini RAM-nya juga diklaim bisa di-upgrade up to 16 GB RAM-nya ya. Untuk ukuran laptop mungil gini bener-bener lumayan oke ya. Kita nggak dengar dari laptop-laptop sebelumnya yang bisa upgradable sampai 16 GB. Iya, jadi teman-teman juga bisa custom ya ini ya, bisa sesuai keperluan lah, mau di up atau tidaknya gitu. Betul. Seperti itu ya, cukup banyak lah ininya keunggulannya. Keunggulannya ya. Iya. Oke, kita lanjut ke laptop yang ke-6 ya, Bro Arif. Ke-6 ya, oke. Ada apa ini, Bro Arif? Ini laptop yang ke-6? Yang ke-6 laptop Axio Slimbook ya. Slimbook 13 S1 ya. S1 ya. S1. Ya, oke. Axio Slimbook 13 S1. Ini dia pakai prosesor sama prosesornya yang Celeron yang tadi. Kayaknya memang prosesor Celeron N4020 ini kayak jadi apa ya? Idola buat para manufaktur mungkin mungkin karena murah kali ya. Ya, mungkin dengan range harga segini rata-rata jadi favorit ya mungkin ya. Betul. Nah, ini keunggulannya RAM-nya itu udah 6 GB. Bro Arif. Jadi dia RAM-nya 6 GB. Tadi rata-rata 4 GB yang sebelumnya, ini sudah 6 GB ya. Ini udah 6 GB, kemudian storage-nya 256 GB SSD. Kemudian operating system-nya Windows 10 Pro pre-installed. Kemudian display-nya 13,3 inch, Bro Arif. Dan ini lagi-lagi ada keunggulannya, dia udah IPS juga, Bro Arif. Wow. Udah IPS juga. Tapi nggak seperti yang tadi ya, berarti mungkin ini hanya IPS saja untuk dia IPS-nya justru lebih dari yang tadi. Oh gitu. Dia ternyata udah 2.5K. Gitu. Jadi dia itu artinya udah 2560 dikali 1600 pixel. Gitu. Cukup tinggi. Daripada yang tadi kan full HD kan? Full HD ya. Full HD kan, gitu. Ya, jadi kalau kita bisa rangkum ya kelebihannya salah satunya RAM-nya yang cukup gede, kemudian layarnya udah IPS 2,5K lagi ya. Iya. Kemudian udah ada pre-installed Windows 10 Pro lagi ya. Terus jangan lupa ini nih produk lokal Bro Arif. Axio ini sama kayak Advan. Jadi kita harus dukung produk lokal ya. Support lokal brand. Nah, itu tadi teman-teman rekomendasi laptop dari DigiFreak. Laptop harga terjangkau yang masih relevan di tahun 2023 ini. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang udah ngikutin video kami dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan manfaatnya bisa didapat oleh teman-teman semua. Jangan lupa share dan subscribe ya. Akhir kata, sampai jumpa di video-video selanjutnya.